Baik teman-teman dan Bapak dosen, kami akan mempresentasikan bahan diskusi kami yaitu tentang Soren Kierkegaard yang berjudul Eksistensialisme Religius. Soren Kierkegaard lahir pada tanggal 5 Mei 1813 di Copenhagen, Denmark. Ia meninggal pada tanggal 11 November 1855. Ia merupakan anak ketujuh dari pasangan Mikael Pedersen Kierkegaard dan ibunya bernama Anne Soredatter Lund. Dan dari 7 bersaudara, mereka hanya tinggal 2 orang saja. Dan ia merupakan seorang teolog dan seorang filsuf. Dan latar belakangnya, dia merupakan anak seorang saudagar kaya yang terkenal di Denmark pada saat itu. Dia juga dididik dalam keluarga yang haus akan pendidikan dan taat beragama. Di balik kemapaannya itu, ternyata dia memiliki sebuah pergumulan yang sangat hebat yang mempengaruhi pemikiran juga. Di mana pada waktu masih remaja, dia menyaksikan kematian daripada saudara-saudaranya dan juga kematian ibunya yang sangat berdekatan. Sehingga dia hanya tinggal bersama dengan satu saudaranya. Dari 7 bersaudara, tinggal 2 saja. Nah, ayahnya memahami bahwasanya apa yang mereka alami adalah sebuah kutukan daripada Tuhan atas dosa-dosa yang ayahnya lakukan pada waktu masih muda, yaitu dengan berselingkuh atau kawin di luar nikah. Nah, dia juga memiliki kepribadian melankolis, di mana pada saat itu ketika dia beranjak dewasa muda, dia berkenalan dengan Regina Oslen, seorang putri pegawai di Denmark pada saat itu. Akan tetapi perkenalan itu juga mempengaruhi pola pemikirnya, sehingga dia memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan mereka ke jenjang lebih tinggi lagi atau ke jenjang pernikahan. Nah, dalam perkembangan Eropa saat itu juga, secara khusus Denmark, yang mempengaruhi kehidupan kekristenan saat itu yang dikuasai oleh pemikiran Hegel, sehingga ia mengkritik kehidupan kekristenan yang sekular pada saat itu, di mana filsuf yang sangat tenar yaitu Hegel, sehingga ada istilah Hegelin pada saat itu. Dan ketika dia memasuki universitas di Copenhagen di Fakultas Teologi, ia juga belajar akan pemikiran daripada Hegel pada saat itu yang sangat terkenal di Denmark. Kierkegaard mengkritisi daripada pemikiran Hegel, di mana pokok-pokok Hegel yaitu idealisme yang terlalu abstrak, hidup yang hanya diwujudkan suatu unsur atau ide, atau hidup secara komunal, dan kebenaran adalah totalitas. Dia mengkritiki dengan berpendapat bahwasanya hidup adalah sebagai individual dan kebenaran adalah subjektif, dan realitas tidak dapat dipahami dengan hanya akal budi saja. Beberapa kritikan Kierkegaard terhadap pemahaman atau pokok pemikiran daripada Hegel, yaitu yang Hegel kemukakan, yaitu idealisme yang terlalu abstrak. Hidup itu hanya diwujudkan suatu unsur idea, dan hidup itu secara komunal, dan kebenaran adalah totalitas. Di mana menurut pemahaman daripada Kierkegaard, hidup bukanlah sekedar sesuatu sebagaimana yang dipikirkan, melainkan sebagaimana yang dihayati. Semakin mendalam penghayatan manusia mengenai kehidupan, maka semakin bermakna pula kehidupannya. Kierkegaard memperingatkan bahwasanya dalam era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, masih mudah untuk diperdaya atau dimanipulasi oleh kesemuan daripada, sehingga kesemuan itu tidak bermakna. Hal ini disebabkan karena manusia cenderung bekerja dan bergaul dan kenyataan melalui abstraksi yang
manusia alami. Menurutnya, setiap deskripsi yang abstrak mengenai sesuatu kenyataan tidak mungkin akan menampilkan makna yang sesungguhnya dari kenyataan itu. Baginya, pangkal tolak atau dari segala sebuah pengamatan adalah manusia, yaitu manusia sebagai suatu kenyataan yang subjektif. Subjektivitas manusia yakni manusia individual yang menjalankan eksistensinya. Dalam bukunya yang berjudul The Frozen Eggs, Kierkegaard memperingatkan bahwasanya umat manusia sedang mengalami atau menghadapi munculnya suatu proses terjadinya penyeramatan dalam kehidupan manusia modern, di mana manusia modern menjelma menjadi manusia massa. Masifikasi akan menjadi hantu-hantu yang melenyapkan ketunggalan atau kepribadian manusia. Proses penyamaratan ini akan menyebabkan timbulnya frustasi atau keputusasaan manusia karena manusia dicengkram olehnya. Dalam proses ini juga tidak akan memperhatikan kepribadian manusia, perbedaan-perbedaan kualitatif manusia dengan yang lainnya, dan penghayatan secara subjektif. Dalam masa penyeramatan ini, individu pribadi terasing dari dirinya sendiri dan akan mengalami aliansi diri dan menjalankan eksistensinya secara sejati. Dalam pemahaman Hegel bahwasanya manusia itu mewujudkan unsur apa saja dalam proses perkembangan ide. Akan tetapi, Kierkegaard mengkritik ini dan menyatakan bahwasanya dengan menggunakan ide yang sifatnya sama sekali umum, Hegel meremehkan eksistensinya yang konkret, karena manusia tidak pernah hidup sebagai suatu aku yang umum, melainkan sebagai suatu aku yang individual, yang sama sekali unik dan tidak dapat diasalkan kepada sesuatu yang lainnya. Menurut Kierkegaard, bahwasanya setiap individu pada dasarnya harus mempunyai keterlibatan dan komitmen pada setiap peristiwa yang dilihat atau yang dialami manusia itu, sehingga ia tidak hanya berperan sebagai seorang pengamat objektif, melainkan seorang yang terlibat atau aktor yang berperan aktif dalam setiap apa yang dilihat atau yang dialaminya. Dengan demikian, bahwasanya pengetahuan atau pendekatan objektif merupakan salah satu kriteria yang penting untuk mencapai kebenaran ilmiah, dan menurut Kierkegaard sangat berbahaya jika objektivitas itu diterapkan pada ilmu-ilmu tentang manusia, karena kekonkretan dan individualitas manusia akan lenyap tanpa bekas. Pengalaman unik dari setiap individu akan terabaikan. Kierkegaard juga menyatakan bahwa moralitas dalam masyarakat juga telah diobjektivitaskan, dan objektivitas dalam bidang moral ini tampak dari kecenderungan masyarakat untuk menerima begitu saja tanpa mengkritik norma-norma atau hukum-hukum moral yang diberlakukan secara umum. Objektivitas dalam moralitas dalam dasarnya berarti bahwasanya konsekuensi bersama. Penilaian baik atas suatu perbuatan tidak baik berarti bahwa perbuatan itu pada dirinya baik, melainkan karena ada kesepakatan bersama atau pendapat umum yang mengatakan bahwasanya perbuatan yang demikian adalah baik. Demikian juga perbuatan itu dianggap buruk. Kierkegaard menanggapi akan ancaman sanksi gereja yang dia terima dengan menyatakan, bila saya tidak mengubah diri, sang diaken akan menghukum saya dengan sanksi gereja. Lalu bagaimana? Hukuman itu memang direncanakan dengan kejam. Bisa begitu kejam sehingga saya mengatakan bahwasanya para ibu wanita untuk menyediakan obat amonia agar mereka tidak pingsan sewaktu mendengarnya. Bila saya tidak mengubah diri, pintu gereja akan tertutup bagi saya. Mengerikan? Jadi bila saya tidak mengubah diri, saya akan sendirian di luar pintu. Dan pada hari Minggu saya tidak dapat lagi mendengarkan kefasikan bicara pada saksi kebenaran. Bagi Kierkegaard, ibadah yang benar adalah terletak pada pelaksanaan kehendak Allah, dan gereja
tidak mutlak diperlukan untuk itu. Sehingga dia mengkritik bahwasanya kehidupan religius yang dilaksanakan gereja pada saat itu hanya pada ritus-ritus dan dogma-dogma yang telah dilaksanakan tanpa ada penghayatan atau menghidupi daripada ajaran kekristenan pada saat itu. Kierkegaard beranggapan jauh lebih baik untuk menyerang dan menolak kekristenan daripada turut serta dalam mengejek kekristenan dalam kebobrokan yang ditujukan oleh gereja. Kritikan Kierkegaard terhadap gereja pada saat itu, di mana kritikannya itu berawal dari pernyataan Profesor Bertensen di dalam pemakaman Uskup Münster yang dinilai sebagai upaya menarik perhatian masyarakat guna untuk mendapatkan posisi sebagai uskup pada saat itu. Kecaman ini ditujukan kepada Bertensen, akan tetapi menjadi kritik terhadap seluruh gereja pada saat itu. Dalam kecaman tersebut, Kierkegaard menganggap bahwasanya para imam dan gereja tidak lagi mewartakan Injil Kristus, tetapi mewartakan pesan kemapanan dan kegembiraan. Gereja justru memberikan rasa aman, penghargaan, dan kedudukan dalam masyarakat, yang berarti bahwasanya gereja pada saat itu hanya melakukan keinginan semata daripada jemaat, bukan lagi melakukan kebenaran akan firman Tuhan atau kebenaran daripada Alkitab. Gereja pada saat itu memperlihatkan bahwasanya mereka sudah mempermainkan Allah dengan memberitakan sesuatu yang menyimpang dari ajaran kekristenan. Nah, dalam hal tersebut dia memperoleh kecaman juga daripada gereja, di mana melalui Diaken Brooks yang mengancam dia dengan saksi gereja pada saat itu. Adalah eksistensi. Eksistensi merupakan suatu kata yang berasal dari kata eksiter yang berarti berdiri dan keluar dari diri sendiri. Eksistensi berbeda dengan esensi. Eksistensi yang menekankan adanya sesuatu yang bersifat abstrak, sedangkan esensi bersifat individual. Dan kemudian Søren Kierkegaard mengeluarkan istilah dialektika eksistensi yang berangkat dari kritikannya terhadap pemikiran Hegel yang menyatakan bahwa ide atau roh lebih penting daripada materi. Kierkegaard menentang pemikiran Hegel dan mengatakan bahwa Kierkegaard menolak sifat abstrak karena akan sifat abstrak dan yang bersifat komunal karena akan menghilangkan eksistensi daripada manusia, di mana manusia bisa bersosialisasi dengan masyarakat dan bebas memilih dan meneguhkan pendiriannya terhadap keputusan yang dipilih. Manusia bisa diperhadapkan dengan pilihan-pilihan dan memilih kebenaran-kebenaran yang ada di sekitarnya. Kita masuk dalam dasar pemikiran Søren Kierkegaard yang menyatakan ada 3 tahap dalam pemikiran Søren Kierkegaard. Yang pertama yaitu tahap estetis, yang kedua adalah tahap etis, dan yang ketiga adalah eksistensi tahap religius. Yang pertama adalah tahap estetis. Tahap estetis merupakan tahap yang pertama yang digambarkan oleh Søren Kierkegaard yang menyatakan bahwa tujuan utama dari eksistensi manusia adalah untuk menghindari kebosanan dan melakukan kesenangan-kesenangannya. Sehingga manusia pada tahap ini sangat emosional dan mudah mendapatkan rangsangan dari luar. Sehingga sifat yang hakiki tahap eksistensi estetis ini tidak adanya ukuran-ukuran moral dan sifat-sifat keagamaan di dalam dirinya sendiri. Pada tahap ini, manusia selalu ingin mengikuti keinginan-keinginannya dan hidup karena keinginan yang dimilikinya. Yang dipikirkannya hanya tentang keinginan-keinginannya saja, sehingga Kierkegaard tak heran dengan tindakan mereka yang menolak nilai moral yang dianggap memberi batas atas keinginan-keinginan mereka dan akan membatasi hal-hal kesenangannya.
menyatakan bahwa manusia estetis memiliki jiwa dan pola hidup berdasarkan pada keinginannya dan naluriah dan perasaannya, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa manusia yang berada pada tahap estetis ini sangat egois dan rentan mementingkan diri sendiri, sehingga manusia yang pada tahap ini akan bersifat menunjukkan bahwa pada dasarnya tak memiliki ketenangan dan akan berujung pada keputusasaan. Tahap etis adalah berkonsentrasi pada komitmen yang tegas yang dibutuhkan untuk menghindari bahaya tahap estetis. Setelah manusia menikmati fasilitas dunia, maka ia juga memperhatikan dunia batinnya. Di sini ada semacam pertobatan. Dalam konteks semacam ini, individu mulai menerima kebijakan-kebijakan moral dan memilih untuk mengikatkan diri padanya. Prinsip kesenangan ini atau disebut dengan hedonisme dibuang jauh-jauh dan sekarang ia menerima dan menghayati nilai-nilai kemanusiaan bersifat universal. Pada tahap etis, manusia mempertimbangkan kategori baik atau jahat saat bertindak, tidak sekedar berusaha memenuhi keinginannya yang langsung dan spontan, melainkan sudah membuat pilihan-pilihan konkret berdasarkan rasio. Kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu eksistensi tahap religius. Eksistensi religius merupakan penegasan ketundukan orang dan kebergantungan pada Tuhan yang transenden, tetapi merupakan sumber eksistensi personal. Dalam tahap eksistensi religius, membentuk keyakinan seseorang bahwa Tuhan telah bertindak melalui Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia, menebus keterasingan manusia dengan Tuhan, dan memberkati orang dengan kedamaian, makna, dan kehidupan abadi. Di mana dalam tahap ini, manusia menyadari apa yang ada di luar realitas diri dan dunianya. Mulai ada kesadaran untuk membangun relasi dengan Allah dan juga mencari tujuan yang abadi, yaitu Allah. Manusia juga harus menaruh pertimbangan pribadi di urutan yang kedua dan memberikan kehendak Allah di tempat yang pertama. Contohnya iman Abraham. Ketika Abraham mentaati perintah Tuhan untuk mengorbankan anaknya Ishak, dia tidak digerakkan oleh keinginan akan kesenangan dan kebaharuan, akan tetapi responnya adalah pada Tuhan yang transenden dan personal, yang mungkin mengarahkan orang ke jalan yang menentang kriteria eksistensi, estetik, dan norma etika rasionalistik. Menjadi manusia yang berkeyakinan seperti Abraham secara kualitatif berbeda dengan manusia estetik dan juga etik. Religius dalam agama Kristen, yaitu kebahagiaan tidak didapatkan secara langsung tetapi melalui kesengsaraan. Pembahasan yang keempat yaitu keputusan sebagai cara cepat menuju kepercayaan. Keputusan bukanlah sebuah final dalam kehidupan. Keputusan adalah prakondisi manusia sebelum menuju tahap eksistensi religius yang sebenarnya. Kesadaran untuk berbenah adalah kemauan dari dalam diri untuk sadar akan kekurangannya dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Tahap religius merupakan hasil dari kristalisasi perjalanan hidup. Kierkegaard menjelaskan bahwa satu-satunya cara atau jalan untuk sampai kepada Tuhan adalah dengan kepercayaan atau iman. Masuk ke dalam kesimpulan, kami kelompok mengambil kesimpulan bahwa eksistensialis menurut dari para tokoh, yaitu yang pertama Jean Paul Sartre, yang mengungkapkan bahwa manusia bebas pada pilihan serta memiliki kesadaran, otentitas serta keterasingannya, yang merujuk bahwa manusia bebas sebebas-bebasnya dan tidak mengakui adanya keberadaan Tuhan, yang dimana manusia ada berhadapan dengan dirinya dan menghadapi dunia serta mendefinisikan dirinya bahwa manusia adalah bukan apa-apa selain apa yang dia perbuat bagi dirinya, atau bisa disebut ateis. Lalu eksistensialis menurut Hesper, yang di sini mulai mempertimbangkan orang lain dan keberadaan Tuhan yang masih belum jelas. Lalu yang ketiga, eksistensialis menurut Kierkegaard, yang di sini kami menyimpulkan bahwa
interaksi dengan manusia belumlah cukup pada interaksi kepada sesama manusia, tetapi ketika manusia itu menyadari dan sampai pada tahap religius, yakni menyadari akan keberadaan orang lain dan sampai keberadaan Allah dalam hidupnya, dengan demikian manusia memiliki pilihan keputusan dalam hidup yang penuh pergulatan dalam proses menjadi manusia seutuhnya, yang memposisikan manusia sebagai subjek yang bebas dan bertanggung jawab, serta yang menyadari akan kehadiran yang transenden, yakni Tuhan. Eksistensi manusia bukanlah statis tetapi bergerak dinamis. Terima kasih.